ke-38, pewaris selanjutnya dari Sekte Awan Suci. Apa yang dikatakan ketua sekte itu benar, Nak? Meskipun kita tak tahu yang kamu lakukan itu kebetulan atau bukan, tapi itu semua sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan kita para tetua. Ucap Liu Kun. Xiao Peng hanya bisa tersenyum terdiam, tak bisa berkata-kata lagi. Ia sama sekali tak memiliki niatan untuk mencari perhatian petinggi-petinggi sekta, namun kemampuannya sungguh di luar dugaan mereka. Baiklah para tetua sekalian, sebaiknya kita juga berlatih lagi. Kita tak punya banyak waktu lagi, karena turnamen kekaisaran akan diadakan 3 bulan lagi. Ucap Yao He. Siap laksanakan. Jawab serentak kelima tetua sekta. Kemudian mereka bubar dan kembali melanjutkan pekerjaannya masing-masing, termasuk Yao Su dan Xiao Peng juga keluar dari ruang penempaan. Nak, jika kamu tak kelelahan, kamu bisa memurnikan pil guntur surgawi sekarang. Ucap Yao Su, kini mereka berdua berada di depan pusat sekta. Kenapa kakek terburu-buru seperti itu? Xiao Peng sedikit bingung dengan maksud Yao Su. 3 bulan bukanlah waktu yang lama, Nak. Aku juga ingin tahu seberapa jauh kamu bisa menaiki pagoda suci itu. Yao Su menunjuk pagoda suci di sebelah barat sekta. Aku juga tak tahu harus melatih dirimu seperti apa, Nak. Kemampuanmu sudah cukup untuk disandingkan dengan tetua sekta. Lanjutnya, Xiao Peng kini merasa juga butuh untuk menaiki pagoda suci itu. Ia juga penasaran dengan kekuatannya sekarang bisa naik pagoda suci sampai berapa tingkat. Baiklah, Kek. Aku akan menaiki pagoda suci itu. Kemudian mereka berdua pergi menuju barat. Di tengah perjalanannya, Yao Su menjelaskan tentang mekanik pagoda suci itu. Pada dasarnya pagoda suci itu dibangun untuk melihat seberapa kuat jiwa praktisi murid dari sekte awan suci. Namun setelah sekte itu dikabarkan menghilang, mereka membangun 3 ruangan besar di tiap kelipatan 20 lantai. Ruangan itu digunakan untuk para murid meditasi dan menaikkan kultivasinya. Untuk lantai 1 sampai 100 biasa digunakan murid-murid yang berada di ranah prajurit hingga Grand Master. Lantai 101 sampai 199 untuk murid ranah raja hingga pertapa bumi. Lantai 201 sampai 300 ranah pertapa langit hingga pertapa suci. Lantai 301 sampai 399 ranah kaisar dan lantai 401 sampai 500 untuk ranah kaisar surgawi. Sedangkan lantai 200 dan 400 tak memiliki ruangan, hanya ada batu penguji ranah. Dan untuk lantai tertinggi dari pagoda suci itu dibangun langsung oleh leluhur sebelumnya, beliau meninggalkan 1 ruangan untuk murid yang terpilih sebagai calon pewaris sekte. Di dalam ruangan itu ada 1 pusaka yang membuat lantai itu menjadi spesial, itu adalah nadi naga emas. Jika seseorang dipilih langsung oleh nadi itu, maka ia bisa berlatih dan menyerap langsung esensi dari nadi naga emas. Yao He adalah satu-satunya orang yang dipilih oleh nadi naga emas. Bahkan Yao Su ditolak nadi naga emas itu. Nadi naga emas juga berfungsi sebagai pondasi dari pagoda suci. Oleh sebab itu para murid yang berlatih di sana bisa menaikkan tingkat kultivasinya lebih cepat dari di luar. Namun kenaikan kultivasi tak hanya membutuhkan esensi dari nadi naga emas saja, si praktisi juga harus bisa menerobos penghalangnya sendiri. Nak, kamu harus naik mulai dari lantai 1 September yang dilakukan Songsan. Ucap Yao Su ketika mereka sudah sampai di depan pagoda suci. Aku akan menunggu di atas. Lanjutnya. Siap, Kek? Aku akan mencoba semaksimal mungkin. Xiao Peng menangkupkan kedua tangannya. Swoosh! Tiba-tiba Yao Su menghilang dari hadapan Xiao Peng. Praktisi yang mampu naik hingga lantai lebih dari 200, ia akan bisa langsung teleportasi menuju salah satu ruangan di sana. Dikarenakan Yao Su sudah mencapai lantai 420, maka ia bisa langsung ke sana tanpa harus naik dari lantai pertama. Begitu juga dengan Yao He yang sudah mencapai lantai ke-420. Seharusnya dengan kekuatan sekarang, aku bisa naik 260 lantai. Namun aku akan mencoba sekuat tenaga untuk lebih tinggi lagi. Batin Xiao Peng sambil memasuki pagoda suci. Terlihat di dalam tak ada apa-apa, hanya ada ruang kosong yang luas dan 1 tangga untuk naik. Namun di setiap lantai memiliki aura yang dapat menekan pergerakan praktisi. Oh jadi begini, makanya tak banyak yang bisa naik ke lantai 300 lebih. Batin Xiao Peng saat mulai naik. Xiao Peng bergerak dengan santai saat masih berada di lantai 100 sampai 200. Terlihat di beberapa ruangan banyak murid yang sedang bermeditasi. Mereka terkejut ketika melihat seorang pemuda mampu berjalan dengan santai menaiki 1 persatu lantai itu. Sepertinya ini yang dinamakan batu penguji ranah. Kini Xiao Peng telah sampai di lantai ke-200. Tepat di tengah ruangan lantai itu ada batu transparan dengan pondasi tiang setinggi dada. Aku akan mencobanya nanti, saat ini tujuanku hanya naik setinggi-tingginya. Gumam Xiao Peng. Xiao Peng mulai naik ke lantai 201, tekanan auranya sudah mulai terasa lebih berat lagi. Namun Xiao Peng tak ingin menyerah begitu saja, kini ia melapisi tubuh dengan aura kaisarnya. Aura itu hanya setipis kain, namun Xiao Peng sudah bisa bergerak bebas menaiki lantai demi lantai.
Sekarang Xiaopeng menambah ketebalan dari aura kaisarnya, karena ia telah sampai di lantai ke-300. Tekanan aura yang dihasilkan dari nadi naga emas terasa lebih berat 10 kali lipat dari sebelumnya. Sungguh ku tak menyangka jika cucuku bisa sehebat ini. Ia dengan mudahnya menaiki pagoda suci hingga lantai 300, bahkan Yao Su saja sangat kesusahan untuk menaiki lantai lebih dari ke-260. Gumam Yao Su yang sadari tadi memantau pergerakan Xiaopeng dari atas. Xiaopeng masih terus berjalan menaiki lantai dari pagoda suci itu tanpa berhenti sedikit pun. Aura yang melapisi tubuhnya semakin menebal hingga seperti aura kemarahan yang muncul akibat dendam yang mendalam. Kini Xiaopeng merasakan tekanan aura yang sangat kuat. Tanpa sadar ia telah mencapai lantai ke-380. Sedikit lagi lantai 400. Aura kaisar milik Xiaopeng semakin membara, itu membuat pagoda suci menjadi bersinar terang. Kini semua tetua menatap ke arah pagoda suci, rasa penasaran mereka tak terbendung lagi untuk melihat siapa yang bisa naik segitu tingginya. Karena selain leluhur Yao Su dan ketua sekte Yao He, tak ada lagi yang bisa menaiki lebih dari 400 lantai. Nah, tidakkah kamu bosan untuk mengejutkan kami dengan kehebatanmu? Kekuatanmu ini sudah lebih dari murid berbakat. Yao Su terkesan dengan Xiaopeng yang bisa menaiki pagoda suci hingga lantai ke-400. Klaing. Saat Xiaopeng menyentuh lantai ke-400, tiba-tiba puncak pagoda suci itu mengeluarkan cahaya emas yang menyinari seluruh bagian sekta. Fenomena ini pernah terjadi sebelumnya saat detik-detik Yao He dipilih oleh nadi naga emas. Lanjutkan perjalananmu hingga sampai puncak tertinggi, nak. Di atas sudah ada ketua sekta menantimu. Ucap Yao Su saat melihat Xiaopeng sudah sampai di lantai ke-420. Aku tak akan membuat kakek kecewa. Xiaopeng menangkupkan kedua tangannya dan segera untuk naik ke lantai berikutnya. Sungguh cucu yang jenius, tak aku sangka kamu mampu menyaingi kedua kakekmu, nak. Gumam Yao He yang terkejut seraya menghentikan meditasinya karena merasakan nadi naga emas merespon seseorang. Aura yang terpancar di tubuhmu itu adalah kekuatan yang mengerikan, nak. Seharusnya kamu bukan lagi menjadi murid, melainkan menjadi ketua menggantikan diriku. Yao He terkesan dengan kemampuan Xiaopeng. Swoosh! Swoosh! Kelima tetua sekte segera bergerak menuju pagoda suci. Yao Xiu juga ikut pergi. Mereka semua penasaran siapa orang yang bisa naik hingga lantai 400, apalagi sampai nadi naga emas memilihnya. Sepertinya kita telah mendapatkan pewaris selanjutnya. Ucap Yao Ji yang saat ini berada di depan pagoda suci bersama tetua lainnya. Anda benar, tetua pertama. Kejadian ini sama seperti saat ketua sekte dipilih langsung oleh nadi naga emas. Sahut Yao Huang. Ketiga tetua lainnya juga sependapat dengan mereka. Kejadian seperti ini akan menjadi sejarah bagi sekte awan suci kelak. Nadi naga emas telah benar-benar memilih Xiaopeng sebagai pewaris selanjutnya, namun ia tak langsung ditarik oleh nadi itu menuju lantai 51 September Yao He sebelumnya. Kali ini nadi naga emas menguji kemampuannya dengan lebih memberatkan tekanan aura pada lantai yang Xiaopeng lewati.